Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena sebagian besar muslim, ya berdoa kita pakai agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulan nabiyya. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat, berilah pengertian yang luas dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kita dianjurkan bahkan disunahkan setiap sebelum beraktivitas kita harus memanjatkan doa. Semua aktivitas kita diawali dengan doa. Apapun ya, semuanya ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya, keluar ada doanya, wudu, setelah wudu ada doanya. Semua aktivitas muslim ada doanya. Menurut Imam Al-Ghazali, hidayah itu ada dua. Ada hidayah awal dan ada hidayah akhir. Hidayah awal itu diberikan pada saat ruh kita di Lauhil Mahfudz sana. Itu hidayah awal. Allah berfirman kepada ruh, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Semua ruh menjawab, bala syahidna, injih kulo nyakseni. Ya, itu ruh kita ruh muslim. Kemudian ruh itu ditiupkanlah dalam kandungan ibu pada saat usia 100 hari. Ya, wa nafakha fihi mir ruhihi, pada saat penciptaan itu sudah sempurna, ditiupkanlah ruh ilahi. Maka janin itu hidup. Ya, sehingga di situ timbullah aborsi. Boleh nggak aborsi sebelum 100 hari? Ya, tetap saja tidak boleh sejak awal pun. Ya, jadi, nah kemudian apa yang terjadi ruh muslim dalam kandungan ini? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawaihi ayuhawidanihi au nusandiri au nubajjisani. Ibu bapaknya lah yang menyebabkan Yahudi, Majusi maupun Nasrani. Kalau bayi itu lahir di keluarga muslim, diadani telinga kanan, dikomati telinga kiri. Dan adan itu isinya tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah, sampai hayya alal falah, mari kita wujudkan kesejahteraan, hayya alas sholah. Terus janin itu berkembang. Kalau di keluarga muslim, melihat ibunya ngaji, melihat ibunya sholat, ke masjid, maka terpelihara kefitrahannya itu. Ya. Agama jangan sebagai ageman yang setiap saat lepas pakai, kita harus istiqomah. Ya, jadi sekali lagi, biasakan berdoa sebelum beraktivitas. Apa? Kita akan mendapat hidayah akhir. Hidayah awal di Lauhil Mahfudz, hidayah akhir diperoleh pada saat kita membacakan doa-doa kita sebelum beraktivitas. Dan doa mencari ilmu ya tadi, Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Karena banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Nah sekarang ilmu nuklir, kalau untuk pengobatan oke lah, tapi kalau untuk membinasakan manusia ya tidak bermanfaat. Ya, demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Ilmu mikrobiologi, ilmu genom, bagus itu untuk mendeteksi DNA. Tapi kalau untuk menyebar COVID,
Ya jelas nggak boleh. Ya, COVID itu depopulasi untuk mengurangi populasi dunia. Karena menurut Bill Gates, dunia ini populasinya tinggi sekali. Menurut dia, padahal bumi ini bisa menghidupi seluruh warga dunia kecuali satu orang serakah. Benar nggak, Mas? Ya sekarang orang-orang serakah itulah yang paling, ya, bencana Indonesia itu ya cukup menggegerkan dunia ya. Tidak ada peringatan sebelumnya, ya, langsung dibinasakan. Ya, itu contoh ya. Jadi sekali lagi sebelum aktivitas kita dibiasakan berdoa. Baik, sekarang pertemuan yang terakhir, teori dan model kebijakan kesehatan. Kamu belum dapat nilai ya dari saya ya? Sepertinya Belum ya? Ya, belum dapat ya? Belum dapat ya? belum. Pengen dapat nggak? Pengen. Ya, kalau bisa kamu menjawab A gemuk 91. Apa bedanya teori dan model? Apa bedanya teori dan model? Menurut saya ya, Prof. Menurut boleh. menurut pakar ahli lah, pakar apa ahli. bedanya teori dan model? Menurut Prof. Teori itu apa, model itu apa? Model itu apa? Model dulu. Model itu apa? Ya sekarang ilmu itu dibuka luas ya. Nanya Mbah Google, nanya AI. Ya, ya. Kamu siapa namanya? Namanya Anissa Rona. Yang mau ngobati aku ya? Ya, saya fisioterapi. Ya. Ya, apa itu Rona? Ya. Apa itu model, apa itu teori? A gemuk 91. A gemuk 91. Baik. Ini belum ada. Teori dulu ya, Prof. Ya, silakan. Teori merupakan sebuah kerangka konseptual komprehensif yang dimana menjelaskan fenomena secara sistematis dan didukung bukti empiris. Sedangkan untuk model sendiri, Itu untuk menurut siapa itu? menurut jurnal, menurut perbedaan teori, Menurut siapa? Prof. Dr. Haji Mujia Raharjo. Siapa itu? Mbahmu atau? Bukan, dari Universitas UIN Malang. Hah? Universitas UIN Malang. Apa itu? UIN Malang. UIN Malang. Terus kalau model apa? Sedangkan untuk model sendiri adalah sebuah representasi sederhana dari fenomena tersebut untuk memudahkan menganalisis atau memprediksi teori tersebut gitu. Ini sebelah kanan siapa namanya? Anil, Prof. Hah? Anil. Mau menambahkan, mengoreksi atau sudah cukup? Menambahkan, Prof. Ya, silahkan. Apa itu teori, apa itu model? Kalau menurut Bambang Menurut? Bambang, dosen dari Binus University, Prof. Ya. Teori itu merupakan seperangkat konsep dan proporsi yang menjelaskan mengenai fenomena secara sistematis. Sedangkan Sama ya, fenomena sistematis ya. Iya. Menjelaskan ya. Kemudian kalau untuk model menurut Mirdad dari STITNU, di mana model itu merupakan suatu rencana yang menunjukkan suatu pola dari suatu kegiatan. Pola dari suatu Kegiatan peristiwa maupun tujuan kegiatan mengenai sesuatu. Satu mahasiswa lagi yang menyempurnakan pengertian teori dan model. Ibu kemarin sudah ya? Siapa ibu namanya? Zuhrufa, Prof. Hah? Zuhrufa itu bukan yang dari AU itu, bukan? Yang dari aku yang Oh, ini AU. Kamu dari mana? Puskesmas Bulu.
Oh, Puskesmas Bulu Sukoharjo. Ya, ada yang mau mengoreksi, menyempurnakan? Baik, kita nanti nilai ya setelah paparan berikut ini ya. Oh, enggak. Oh, bisa. Bisa. Ya, ini kurikulum vitae singkat ya. Coba digerakkan teori dan model terus. Nah, ini ya, model. Model itu dua kata, dua kata. Yang satu adalah abstraksi, ringkasan, metafora, perumpamaan, hubungan antar variabel untuk menjelaskan fenomena sosial yang kompleks agar mudah dipahami. Itu model. Jadi kata kuncinya satu, abstraksi, ringkasan, metafora, perumpamaan, hubungan antar variabel untuk menjelaskan fenomena sosial yang kompleks agar mudah dipahami. Model yang pertama kali dirumuskan yaitu oleh Blau dan Dukan. Oleh Blau dan Dukan pada tahun 1963. Bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dengan status kesehatan? Ya, dari hasil penelitian Blau dan Dukan ini ternyata dari tingkat pendidikan mendapat pekerjaan, ya, kemudian dari pekerjaan ini mendapatkan pendapatan, pendapatan itu dikumpul menjadi modal, kapital, sehingga dirumuskanlah model hubungan antara tingkat pendidikan dengan status kesehatan, yaitu melalui pekerjaan, pendapatan, dan modal. Berikutnya dilakukan penelitian lagi. Ternyata yang menentukan di sini adalah tingkat pendidikan orang tua. Ya, ternyata yang menentukan itu adalah tingkat pendidikan orang tua. Di sini di kelas ini ada yang dikuliahkan S2-nya oleh orang tua. Kamu masih dikuliahkan orang tua? Wah, baik sekali tuh orang tuamu. Masih bekerja? Sebagai apa? Sebagai PNS di Puskesmas. PNS di Puskesmas? Iya. Oh, kepala Puskesmas, dokter? Tidak sih, Prof. Di mana itu? Puskesmas Paguyangan, Kabupaten Brebes. Puskesmas? Paguyangan, Pabuyaran? Kabupaten Brebes. Brebes? Iya. Di Brebes itu ada Universitas Muhadi, tahu nggak? Iya, ada, Prof. Memang besar universitasnya. Lumayan sih, Prof. Kurang Lumayan lebih. itu Iya. gimana? Ya, lumayan besar. Ada berapa prodi? Kurang tahu sih, Prof, kalau itu. Kamu berminat nggak bergabung dengan Universitas Muhadi? Sepertinya Berapa kilo dari rumahmu ke Muhadi? sekitar 2 jam, Prof. Oh, jauh ya. Iya, Katanya sedang mendirikan FK ya? sepertinya iya. Sepertinya FK. Kamu S1-nya apa? S1-nya Kesehatan Masyarakat S1 Kesehatan Masyarakat dari mana? dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muhammadiyah UMS ini. Iya, Minatnya apa? epidemiologi. Epidemiologi. Ada lagi yang masih dikuliahkan oleh orang tuanya. Wah, hebat, sudah mandiri ya. Oh ya, kamu kok pindah
Tempatnya biasanya di situ kamu. Hah? Orang tuamu di mana kerjanya? Di kantor kepala desa. Hah? Di kantor desa. Kantor desa sebagai kades. Iya. Bengkoknya luas. Kades mana itu? Bukan kades. Ini Prof, sekdes. Oh, sekdes. Iya. Di mana itu? Di Kayen Pati. Hah? Di Kayen Pati. Mana itu? Oh Pati. ya, orang Pati, ingat. Ya, ingat Pati ya. Ya. Jadi yang menguntungkan itu sekdes. Menguntungkan sekdes itu. Jabatan seumur hidup. Jabatan seumur hidup. Ya. Artinya nggak ada namanya periodisasi 2 periode, nggak ada. Kades, sekdes itu. Kemudian hanya demonya nggak mujarab gitu ya. Demo berkali-kali ingin jadi PNS. PNS nggak sekarang? Belum ya. Ya, jadi ternyata yang kunci adalah tingkat pendidikan orang tua. Ini adalah contoh model hubungan antar variabel untuk menjelaskan fenomena sosial yang komplit agar mudah dipahami. Nah, ini contoh model juga ini ya. Model busana muslim ya. Model, ini juga model ya. Ada model macam-macam sekarang ya. Ya, jadi ini definisi yang lebih rinci lagi, ada penyederhanaan ya, kemudian ada metafora, perumpamaan ya. Coba next. Ini lagi dari segi matematis ya, ada namanya konstruksi kerangka pikir. Jadi kerangka pikir itu model, disebutnya tentatif model, model sementara. Kemudian dilakukan penelitian, jadilah model yang direkomendasikan atau model implementatif. Ya, jadi kerangka berpikir juga sama, model hubungan antar variabel. Next. Lebih jauh lagi sama ya, seperangkap konsep asumsi mengintegrasikan ke konfigurasi yang berarti. Cara untuk mewakili situasi dalam istilah logis untuk ide asli dan objek. Alat atau perangkat konseptual yang dapat digunakan oleh individu untuk memahami sama kompleksitas fenomena. Ya. Lanjut. Tujuan pemodelan itu adalah memudahkan pemahaman kompleksitas dan kerumitan teori, memberikan gambaran yang sederhana, menjelaskan teori, merumuskan suatu teori, menafsirkan secara abstrak ciri penting teori unsur sifat, sehingga mudah dapat diadaptasi. Ya, lanjut. Ini sama ya, dari penulis lain, mendefinisikan ruang lingkup tujuan, memungkinkan para praktisi untuk memahami apa motif individu, komunitas, pengembangan program. Lanjut. Nah, apa itu teori? Ya, pertama dari kamus Merriam-Webster, sebagai ide atau seperangkat ide yang dimaksudkan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwa. Seperangkap ide atau gagasan yang diformulasikan berdasarkan alasan dari fakta untuk menjelaskan sesuatu, diidentifikasi tentatif spekulatif, ya, jadi spekulasi sementara, sebagai ide yang bersifat alamiah. Lanjut. Nah, ini yang lebih lengkap dari Kerlinger, seperangkap pengertian konsep, definisi, proposisi, untuk memandang fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Next. Nah tadi sudah double, ini lanjut, next. Ya. Ini kesimpulannya pengertian teori. Tadi Kerlinger sudah, sekarang dari Baby, penjelasan sistematis untuk fakta dan hukum yang diamati yang berhubungan dengan aspek kehidupan tertentu. Dari McGeer, pengetahuan tertulis dalam bentuk abstraksi berlaku umum untuk berbagai pengalaman. Dari Cevit, satu set pernyataan yang relatif abstrak
secara kolektif untuk menjelaskan beberapa aspek empiris dunia dari Zimbardo, representasi abstrak dan simbolis dari apa yang dipahami dan sekumpul pernyataan abstrak yang dirancang. Nah, yang tadi disampaikan berdua ini, Mas siapa namanya? Ali. Anin. Ya, ini resume dari beberapa teori yang kemudian diresumekan, disimpulkan oleh penulis ya, walaupun belum sempurna. Kamu siapa namanya? Lupa lagi. Zuhrufa. Hah? Zuhrufa. Zuhrofa. Dapat nilai berapa ini? Derek, Prof. Ya? Bagus, Prof. Hah? Bagus ya? Jawabannya bagus. Bagus, jawabannya bagus ya. Oh, jawabannya bagus, berarti jawaban bagus itu A ya. Kamu siapa namanya? Dari Angkatan Udara? Bulan, Prof. Wulan. Wulan. Kalau saya lupa ya, nama cucu aja lupa ya. Mbak Wulan. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Bagus jawab. Ya, berapa nilainya kalau bagus itu? Ya, jadi kamu nilainya bagus ya. Tapi dari Bapak enggak gemuk ya. Di bawahnya 91, A itu berapa ya? Ya udah 90 ya. Jadi yang tidak usah presentasi ini berdua, Sahro, kemudian kamu, siapa lagi? Kamu juga tidak usah. Saya takut sama orang pati itu. Takut bener. Kalau sudah keluar ajiannya. Ya. Jadi ini, ya next. Nah, ada lagi kerangka konsep teori ya. Tadi sudah ya. Jadi sekali lagi, kerangka pikir penelitian itu model. Namanya tentatif model sementara. Tetapi jangan salah ya, kerangka pikir itu dirumuskan oleh peneliti. Tidak ada rujukan lagi kerangka pikir penelitian ASI eksklusif, kerangka pikir penelitian berhenti merokok dalam kurung, menurut ini, tidak ada lagi. Kerangka pikir itu dirumuskan oleh peneliti. Yang penting kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Mengilustrasikan, menggambarkan hubungan antar variabel. Yang paling kunci apa? Tentukan variabel terikatnya apa. Sudah, itu saja dulu. Adapun variabel bebasnya, silahkan sesuai dengan teori yang dirujuk mana. Ya, misalnya model promosi kesehatan pada ASI eksklusif. Ya, jadi ASI eksklusif itu sebagai variabel bebasnya, variabel terikatnya, ya. Adapun nanti kalau merujuk ke teorinya TPB, ya ada sikap, ada norma subjektif, kemudian ada self efficacy. Jadi sekali lagi, kerangka pikir penelitian itu dirumuskan oleh peneliti, tidak ada lagi rujukan teori-teori. Next. Nah ini, apa bedanya teori dengan model? Kalau teori ini keabsahannya sudah diuji secara empiris. Berkali-kali lahirlah teori. Misalnya yang terkenal kalian itu teori Pavlov. Ya, teori Pavlov. Pavlov itu sudah tingkatnya ke teori. Yaitu anjing diberikan makanan, lari. Ya. Pada kesempatan berikutnya tidak diberikan makanan, tapi lari juga gitu. Itu sudah levelnya teori Pavlov. Kalau dalam teori promosi dan perubahan perilaku yang terkenal tadi ya TPB, namanya juga sudah teori plan behavior, teori rencana perilaku. Udah teori levelnya. Sebaliknya yang terkenal adalah HBM, Health Belief Model. Kalau HBM itu levelnya masih model. Ya. Jadi ini fungsinya menjelaskan fenomena. Kalau model itu kata kuncinya isomorfisme. Katakanlah model jilbabnya Bulu kok ternyata sama dengan model jilbabnya Solo.
Ya. Modelnya promosi, kamu dari di mana? Sukoharjo kok sama dengan model promosinya Solo dan sekitarnya. Jadi kata Pak, kuncinya model itu isomorfisme, kesamaan satu dengan yang lain. Karena tuntutannya penelitian itu harus ada yang namanya kita kenal dengan generalisasi, bisa digeneralisasi dan bisa direplikasi, bisa ditiru di tempat lain dengan kondisi yang sama. Ya. Jadi ada hubungan antara kenyataan-kenyataan yang lain, antara dua dan lebih. Fungsinya adalah menemukan dan mengusulkan hubungan antar konsep. Ya. Jadi kalian jangan terpengaruh dengan istilah hubungan, pengaruh. Sama saja itu, analisisnya sama. Ya. Ya, dari segi pengertiannya sama, hubungan, pengaruh sama. Next. Nah, sekarang kita masuk ke teori kebijakan. Jadi menjelaskan keputusan, rencana, tindakan kesehatan yang dibuat. Mencakup kenapa kebijakan itu terbentuk, siapa aktornya, konteksnya, gagasannya. Ya, yang masih kita ingat saat ini misalnya MBG. Ya. MBG itu aktornya siapa? Ya, Prabowo, presiden. Ya, karena presiden sebelumnya tidak mewacanakan itu. Konteksnya apa? Konteksnya itu adalah stunting tinggi. Indonesia itu stuntingnya tinggi se-ASEAN, 24,4% yang akan diturunkan menjadi 14%. Itu konteksnya, stunting. Tetapi stunting itu terkait dengan intelektualitas. Tidak hanya pendek, ya, karena terjadi gagal tumbuh otak pada periode emas, pada trimester ketiga, pada periode emas golden period, yaitu kehamilan trimester ketiga dilanjutkan dengan usia baduta 2 tahun di jumlah 1000 hari pertama kehidupan. Ya, itu konteksnya. Ya. Jadi dalam rangka mau menurunkan, syukur-syukur bisa sampai membasmi stunting ke titik nol. Karena periode-periode sebelumnya stunting itu belum muncul. Tahun 90-an belum muncul, baru tahun 2000-an stunting itu. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada ide ya, ada gagasan ya. Gagasannya tadi ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan generasi penerus. Ya, kita diutamakan sekarang mempersiapkan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Contohnya Jepang. Jepang itu kalah Perang Dunia Kedua, kalah. Negaranya kecil. Hiroshima Nagasaki dibom. Hancur lebur. Tapi Jepang punya strategi memperbaiki sumber daya manusia. Mana guru yang masih hidup? Mana guru, kata kaisar itu. Guru dikumpulkan. Dalam waktu relatif singkat, hanya 15 tahun, Jepang bangkit kembali. Segala puji bagi Fujiyama, segala puji bagi Jepang. Hebat Jepang mempersiapkan sumber daya manusia. Jepang waktu menjajah kita pendek-pendek. Tapi sekarang coba lihat orang Jepang. Ya, tinggi-tinggi ya. Di samping ada budaya-budaya, ada budaya lain ya. Ya. Apalagi kalau budaya samurai. Pernah nggak Iza nonton samurai? Last Samurai. Wah, itu menyentuh sekali. Samurai terakhir itu. Ya. Jadi kalau sudah membela negara itu ya semangatnya semangat samurai. Pak Prabowo menyampaikan, saya korbankan untuk negeri ini. Ya, ya seperti itu semangatnya. Ya.
Kemudian yang berikutnya bagaimana kebijakan diimplementasikan, ya, yaitu proses penetapan agenda, negosiasi. Bagaimana diimplementasikan? Prabowo itu kurang apa? Ketua umum partai, pemenang pemilu, koalisi gemuk di atas 70%. Kurang apa coba Pak Prabowo itu? Kurang apa? Ini anak ini pasukannya Pak Prabowo ya. Kurang apa? Kurang apa? Kenapa kok nggak bisa kok mendem jero apa? Mendem duwur. Loh kok sedemikian dalamnya gitu mendalami falsafah itu. Ya, apa itu artinya? Mendem duwur, mendem jero itu apa itu? Mendem beneman jadi ya, mendem apa itu? Mendem apa itu? Mendem Kalau bahasa Indonesianya ini Prof, ringan sama di ya enggak beda. Pokoknya menghormati senior, menghormati pendahulu. Pak Harto terhadap Pak Karno ya nggak begitu tuh. Nggak begitu. Dia diisolasi di suatu tempat. Diisolasi. Tidak boleh lagi memegang komando. Ya. Diadili, ya diadili. Demikian juga Pak Harto. Pak Harto 32 tahun berkuasa. Jenderal besar. Ya diadili. Benar nggak? Melihat nggak pengadilannya Pak Harto? Diadili. Hanya rekomendasi dari seorang profesor ahli saraf dari UGM terjadi multi failure organ sehingga pengadilannya tidak dilanjutkan. Ya. Masa yang tukang yang rakyat biasa nggak bisa diadili? Setuju nggak diadili? Setuju ya? Ya. Soalnya orang Solo yang menentukan. Kalau saya kan bukan orang Solo, saya orang Karanganyar. Ya. Saya nggak ikut-ikut loh Bu, saya ikut ya. Jadi yang paling susah itu pada saat proses penetapan agenda. Ya, penetapan agenda. Kita sudah sepakat, ya Pak Prabowo itu sudah sepakat akan merampas kekayaan koruptor itu apa itu? Perampasan aset. Tapi kok DPR-nya nggak mau, ya? Padahal DPR itu 70% koalisinya Pak Prabowo. Kenapa? Enak betul jadi anggota DPR. Enak betul. Reses istirahat, reses ke dapil 300 juta. Di zamannya MBG pada punya MBG di dapilnya masing-masing. Gajinya itu gaji pokok 50 juta. Setiap uang duduknya enak betul. Enak betul. Padahal kerjanya sambil ngantuk-ngantuan. Enak betul. Saya kalau bisa mau mencalonkan itu pileg ya. Kalau nggak bisa pileg ya saya ikut pilkab saja. Ya, ikut pileg. Jadi yang paling susah itu penetapan agenda. Apa agendanya? Oh, agendanya Indonesia Emas. Ya, agendanya Indonesia Emas. Tetapi tadi generasinya ya terancam IQ-nya di bawah 80 seperti simpansi.
Jadi kalau diperiksa IQ-nya rakyat Indonesia sekarang hanya 80. Kenapa? Kegagalan membangun sumber daya manusia. Kenapa? Karena program untuk mempersiapkan sumber daya manusianya tidak dialokasikan. Yang senangnya membangun infrastruktur. Wah, ini tol zaman saya. Oh, ini bandara saya yang membangun. Ngomong, tol saya membangun sekian ribu kilo. Lu dari mana? Tol dibangun oleh Republik itu nggak ada dalam sejarahnya. Ya, tol itu dibangun oleh wira swasta. Ya. Jadi jangan mengutamakan fisik ya, yang diutamakan sumber daya manusia. Dokter siapa namanya? Hah? Zuhro. Punya anak berapa? 2. Yang terkecil berapa usianya? Mau 10. Mau 9 10. tahun. 9, 10 ya. Yang satu? Yang satu 12 tahun. 12 tahun. Ya, jadi sumber daya manusianya yang dipersiapkan. Generasi penerus, anak-anak yang harus dilanjutkan. Kalau di Bulu, sekolahnya di Bulu semuanya? Atau di Solo? Di Grogol Prof. Al-Azhar. Al-Azhar Grogol. Al-Azhar Grogol. Grogol itu masih Sukoharjo? Masih Prof. Masih Sukoharjo ya. Tapi kan lokasinya dekat Solo ya. Al-Azhar. Ya, jadi diutamakan sumber daya manusia. Karena sekarang kompetisi bukan main. Ya, masuk FK ini sekarang 1 berbanding berapa ya? 200 sekian ya. Antara yang daftar ke UNS itu kemarin 337.000 ya. Yang diterima hanya berapa? 1 berbanding berapa. Yang keketatannya yang paling tinggi itu ya FK ya. Jadi tetap sampai saat ini FK itu primadona, pilihan utama FK itu. Ya. Walaupun sekarang sudah bergeser ya, justru yang ahli-ahli IT yang maju. Misalnya digital marketing, ya, ahli-ahli IT ya. Kalau yang berminat itu, ya. Kalau dulu zaman saya itu 2 favorit itu, FK dan teknik. FK dan teknik. Ya sekarang FK masih tetap di atas ya. Walaupun hidupnya rekoso FK sekarang itu. Ada analog. Zaman tahun 80-an zaman saya mahasiswa. 2 mahasiswa FK dan hukum apel ke Putri Solo. Mahasiswa FK disuguhi susu kental manis, mahasiswa hukum dikasih air putih. Sekarang berbalik, Rona. Mahasiswa hukum dikasih susu kental manis, mahasiswa kedokteran dikasih air putih. Karena mahasiswa hukum itu bahkan lulus sarjana hukum, jadi advokat, notaris, anggota DPR, ikut pilkada, ikut pilpres. Nah, kedokteran sudah lulusnya susah dan lama, biayanya mahal, setelah lulus tidak langsung pasang plang, harus intensif 2 tahun. Kasihan. Jangan dipaksakan jadi mah FK, nggak apa-apa. Jangan memaksakan. Ya. Jadi sekali lagi yang paling susah itu penetapan agenda. Padahal agenda itu tetap kita ini, Rona, diutamakan. Agendanya adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, mensejahterakan kecerdasan umum. 2 agenda itu sesuai dengan amanah pembukaan undang-undang. Itu agendanya. Ya. Jangan sampai ya angka kemiskinan kita terus meningkat.
Meningkat kita ini. Hanya pinternya BPS, dipangkaslah dengan indikatornya diubah. Ya, kita sederhana saja. Mau indikatornya income per kapita, ya, itu melonjak itu. Melonjak. Apalagi zaman sekarang PHK, pengangguran. Sudah lulus S3 jadi Gojek. Apa namanya? Itu bukan ya, jadi ojol-ojol yang kemarin demo itu para dokter itu bukan itu ya. Itu para dokter yang belum terserap tenaga kerja. Ya. Ya. Jadi sekali lagi penetapan agenda. Tetap agenda kita dua, kemiskinan dan kebodohan. Karena miskin jadi bodoh, karena bodoh jadi miskin. Ya, itu agendanya. Ya. Kalau melihat dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia, 3 indikator. Katakanlah pendidikan, rata-rata lama sekolah, kita belum mencapai 12 tahun, masih 9-10, belum rata-rata lama sekolah. Kemudian angka melek huruf, khususnya angka melek huruf wanita pedesaan, juga mohon maaf ya, buta huruf itu masih ada. Buta huruf itu masih ada. Itu pendidikan, ya. Kemudian kesehatan itu umur harapan hidup. Umur harapan hidup kita stagnan 71. Ya. Umur harapan hidup dihitung dari AKB kita 22, padahal target SDGs hanya 12. Yang paling berat adalah angka kematian ibu, masih 305. Padahal SDGs hanya kurang dari 70, tidak akan sanggup. Menkes menyelesaikannya dengan mengalokasikan USG ke puskesmas. Di Bulu ada USG? Ada. Bisa. Alhamdulillah bisa, Prof. Gimana manfaat USG di puskesmas? Untuk apa? Kalau di puskesmas itu kan kalau kompetensi kami ya, Prof, kemarin kan memang sudah Kompetisinya A1. Di SKDI itu di 3 kalau nggak salah, Prof. Tapi 3A ya, 3A ya. Ya, dibatasi hanya 2 dimensi dan itu hanya untuk mengetahui kalau yang trimester. Itu yang mendropnya dari provinsi atau dari Jakarta Pusat, Kemenkes? Langsung dari Kemenkes. Buatan mana USG-nya? Cina atau Jepang atau Jerman? Kayaknya Cina, Prof. Cina ya, nah, pasti Cina ya. Terus? Itu kalau yang di trimester 1 itu kita hanya menentukan hamil atau tidak, di dalam rahim atau di luar, kemudian single atau family seperti itu, Prof. Atau mungkin kalau posisi? Kalau posisi nanti di yang kalimanya, Prof, di trimester 3. Trimester 3 bisa untuk mendeteksi katakanlah apa posisi kepala di bawah itu. Itu ya, bisa mendeteksi itu. Bisa, Prof. Kamu dilatih di mana? Kemarin pelatihannya blended, jadi ada Zoom-nya, ada daringnya, kemudian prakteknya kami di RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Ya. Respon SPOG gimana? Mendengar? Senang malah, Prof. Ada nggak visite SPOG ke puskesmas? Ada, Prof. Sebulan berapa kali? Tidak sebulan, Prof, 2 bulan sekali. Sesuai daerah binaan. Tapi ada yang di 3 tahun terakhir kematian ibu berapa di sana di Bulu? Di Bulu 3 tahun terakhir 1, Prof. Satu terus. Nifas. AKB-nya? AKB-nya Kematian bayinya? Kalau tahun lalu itu neonatalnya ada 4, bayinya ada 2. Tahun ini neonatalnya 2, bayinya 2, turun. Aduh. Jadi kematian ibunya hanya 1 selama 3 tahun terakhir. Iya, Prof. Itu. Ya, jadi untuk level puskesmas kabupaten itu jangan mempergunakan istilah AKI dan AKB. Ya. Karena itu adalah istilah statistik. Istilah statistik, ya, katakanlah AKB per 1000 kelahiran hidup, AKI per 100.000 kelahiran hidup. Yang itu diperoleh dari hasil survei.
apakah itu SDKI, apakah itu SUPAS. Jadi kita sudah terima jadi saja, katakanlah akinya Sukoharjo berapa terakhir? Akinya Sukoharjo, hasil SUPAS, hasil SDKI, atau mungkin ada Berapa dari ya? Berapa ya Prof? ya, jadi itu hasil perhitungan statistik. Ibaratnya begini, Rona, kalau kita puskesmas dan dinas kesehatan menghitung ikan di ember, tetapi kalau mereka surveyor itu menghitung ikan di laut. Bisa difahami. Ya. Jadi sekali lagi untuk level kabupaten dan puskesmas jangan menggunakan istilah AKI dan AKB, tapi ditulis saja kejadian kematian ibu 1, kejadian kematian bayi berapa. Nah, hanya bayi itu hati-hati. Ada neonatus 0 sampai 28 hari, ada bayi itu sendiri 1 bulan sampai 1 tahun. Itu harus dibedakan. Atau lebih umumnya, hati-hati dalam menulis ya. Ada istilah balita. Balita itu 0 sampai 5 tahun kurang sehari. Terdiri atas bayi 0 sampai 1 tahun kurang sehari dan anak balita 1 sampai 5 tahun kurang sehari. Di sini ada anaknya. Kemudian bayi sendiri dibagi 2. Ada neonatus 0 sampai 28 hari dan ada bayi itu sendiri yaitu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Ya. Jadi hati-hati dalam menulis, termasuk nanti di proposal penelitian. Ini yang dimaksud ini balita atau anak balita. Ini maksud ini bayi atau neonatus, ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi yang paling susah adalah implementasi ya, proses penetapan agenda. Mana yang akan diprioritaskan? Ya. Kemudian ada negosiasi. Ini pinter negosiasinya. Ini lebih pinter lagi. Terutama negosiasi suami. Toh ya. Yo toh ya wis Thomas, orang ojo ngono Thomas. Terus kalau sudah bilang ojo ngono Thomas wis ta manut sama Rona. Kamu anaknya berapa? Saya belum menikah. Oh, Iza ini masih single ya? Ya, siapa tahu ketemu jodoh di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Lanjut. Jadi menggunakan model. Di sini ada aliran berganda kingdom multiple steam ya. Ini cirinya di sini masalah politik, kebijakan bertemu. Masalah politik. Jadi sekali lagi kebijakan itu terutama politik ya, politik. Apalagi era reformasi Rona, politik segala-galanya. Era orde reformasi sekarang politik segala-galanya. Kalau orde baru itu adalah ekonomi panglima. Orde lama politik panglima. Orde reformasi politik segala-galanya. Kalau pengen aman, Iza, kamu masuk partai politik. Nggak ada yang berani menyentuh. Walaupun sudah terbukti ada uang kardusan. Saya nggak mau jadi menteri, saya mau jadi ketua umum partai saja. Nggak dipanggil KPK, aman. Aman, ya. Nggak ada orang partai yang dijadikan tersangka, kecuali yang kebangetan. Misalnya Setia Novanto. Ya.
Ketua Umum Golkar masuk ya. Sebentar lagi banyak yang masuk gitu. Ya. Jadi masalahnya antara masalah dan politik. Kita tahu bahwa kebijakan itu dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Masalah kesehatan publik sekarang stunting diselesaikan MBG. Masalah kesehatan publik sekarang AKI diselesaikan dengan USG. Itu keblinger itu. Terjadi pola pikir yang fallacious, gak terganggu. Karena pola pikirnya teknologi, bisikan oligarki dapat fee. Itu Rona. Berarti enggak? Jadi kalau fisik dan Kemenkes itu, 3 Kemenkes terakhir itu terjerembab dalam obat dan alkes. Ya. Safaridah Supari itu kurang apa? Agamanya kuat, diawali itu terjerembab dalam alkes ya. Sekarang saya dengar puskesmas sudah dikasih kirim lagi radiologi ya, ronsen ya. Iya Prof, yang untuk active case findingnya TB, tapi belum semua Prof. Zaman saya tahun terakhir 2004 itu, 2008 saya di puskesmas terakhir 2008. Tahun 2004 itu sudah ada mewacanakan semua puskesmas akan dikirim ronsen. Siapa di belakangnya? Ternyata yang punya pabrik ronsen. Kemudian demo lah itu para perawat radiologi di Jakarta, di sebuah hotel mewah. Itu, kamu siapa namanya? Hah? Hafiza. Kamu cocok jadi komandan demo itu. Ya, nanti ada demo di UNS. UKT mahal gitu ya. Ya, jadi ada demo itu para perawat radiologi. Akhirnya tidak jadi itu. Radiologi dikirim ke semua puskesmas. Dan memang dokter itu ada yang menyimpan radiologi. Ada nggak di Sukoharjo dokter praktek dokter umum atau spesialis menyimpan radiologi? Kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada, Prof. Nggak ada ya. Tapi kalau lab mini biasa ya. Kalau lab mini itu diperbolehkan selama yang pakai yang stick itu, Prof. Pernah dengar namanya Dokter Tuti Indrahayuni? Itu teman saya. Dulu terakhir di Bulu, lama di Cemani, sampai rumahnya di Cemani. Ya. Jadi yang paling berat di sini, yang paling banyak dipakai ini adalah segitiga kebijakan, ya. Ya, aktor, konteks, konten, dan proses. Ya, aktornya siapa? Ya, apakah birokrasi? Ya, birokrasinya level siapa? Presiden atau menteri? Ya, yang bisa berakting ini. Konteksnya apa? Isinya bagaimana? Apa? Prosesnya bagaimana? Menganalisis isi kompleks mulai dari pilihan rasional hingga tawar-menawar wanipiro. Tawar-menawar politik, ya, selalu seperti itu terjadi dimanapun. Ya. Bahkan pada saat partai itu punya hajat, katakanlah muktamar, kongres, itu para broker itu sudah nongkrong di situ, ya, para rekanan itu sudah di situ, bahkan sudah menyiapkan dana. Lanjut. Jadi teori kunci berikutnya adalah memahami penetapan agenda keseimbangan, ada function equilibrium. Nanti kita pelajari implementasi dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, sekarang pengambilan kebijakan itu dari bawah ke atas. Namanya musrembang. Pernah menghadiri musrembang?
musrembang kelurahan atau desa, naik musrembang kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Ya, kalau kepala puskesmas itu harus wajib di musrembang. Di musrembang itu mengusulkan tentang pembangunan sumber daya manusia. Ya, katakanlah mulai dari suplementasi FE, kemudian kalau itu, untuk menutupi itu, kemudian pelatihan refreshing kader, kemudian yang sering diangkat itu adalah PMT pemulihan, dan seterusnya. Di musrembang desa disetujui, naik ke kabupaten, coret. Ya, naik lagi ke sana, sehingga yang terjadi turun ke bawah itu sekarang misalnya yang diterima itu pembangunan gedung posyandu, ya itu disetujui oleh kabupaten. Ya. Ada bangunan posyandu. Pembangunan posyandu kalau tahun yang RPJMD yang ini nggak ada, Prof. Justru kalau di Kabupaten Sukoharjo yang lolos kemarin sampai musrenbang kabupatennya itu untuk kadernya. Jadi Transport kader. Ya, Honor kader. Transfer kader. Berapa di Bulu sekarang? Kalau sekarang transport kader per bulan per hari buka posyandu. Bukan per bulan, Prof. Jadi sekali kunjungan itu kita ada sekitar 4 sampai 5 keluarga. Kunjungan siapa? Kader ke mana? Kader ke kunjungan rumah, Prof. Jadi Resti kunjungan rumah. Setiap kunjungan rumah kunjungan rumah itu 50.000, tapi sekali jalan itu mengunjungi. Untuk kasus apa yang dikunjungi kader? Yang pertama yang tidak hadir ke posyandu, Prof. Kemudian kalau yang butuh pemantauan sama yang penyakit, biasanya lansia yang tidak mandiri itu, Prof. Bantu kami, Prof. Ya, jadi waktu Bapak di posyandu itu Bapak membuat namanya prosedur tetap posyandu. Mulai dari meja 1 pendaftaran, meja 2 penimbangan, meja 3 pencatatan. Nah, Bapak menciptakan namanya pertemuan pascayandu. Pertemuan pascayandu itu beberapa saat setelah selesai posyandu, kemudian kader berkumpul, petugas di situ dipimpin, siapa yang belum datang? Si anu. Biasanya hari itu juga dipanggil. Kecuali kalau yang tidak datang, dilakukan kunjungan rumah berikutnya oleh kader. Itu di langkah yang ke-6 pertemuan pascayandu. Jadi yang penting di sini kemudian implementasi atas bawah tadi yang sekarang melalui musrembang sampai naik ke atas sampai ke musrembang pusat, ya. Kemudian tadi ya tarik menarik antara pembangunan sumber daya dengan pembangunan fisik, ya, yang di era PNPM juga sama ya. PNPM Mandiri itu, PNPM Mandiri ada di Bulu. PNPM Mandiri di tahun ya sekarang udah nggak ada dulu yang penanaman. Oh, di ada era PNPM Mandiri waktu presidennya SBY itu. Ya, ada PNPM Mandiri bidang kesehatan. Ya, sama. Ada musyawarah tingkat kelurahan, kemudian kecamatan sampai kabupaten. Nah, kemudian yang berikutnya di sini peran determinan sosial, ya, yang memandu, menganalisis sekedar apa itu kebijakan hingga mengapa kebijakan itu terstruktur seperti itu. Lanjut. Ya, berkali-kali ya. Teori ini membantu peneliti dan pembuat kebijakan untuk melihat melampaui intervensi sederhana, untuk melihat faktor sosial, politik, ekonomi, membentuk kesehatan masyarakat, serta membahas isu pendanaan, keadilan, dan implementasi. Lanjut. Jadi teorinya yang paling utama di sini ada arus ganda kingdom, ya, menjelaskan penetapan agenda melalui konvergensi arus masalah, kebijakan arus politik, menciptakan jendela peluang. Nah, ini yang harus diciptakan, jendela peluang. Kamu, Rona, punya keterampilan itu. Punya keterampilan melihat peluang. Dan dari peluang itu mana yang bisa diterobos. Nah, itu ada namanya jendela
peluang. Ya, bisa dipahami? Kamu siapa namanya yang jilbab merah, marun? Di mana tugasnya? Sudah familiar nih wajah ini. Di mana tugasnya? Tugasnya di mana? Kerjanya di klinik Asalam, Prof. Di? Klinik Oh Asalam. iya, saya punya memori dengan Asalam. Punya memori. Pernah ketemu dengan saya itu. Pernah ketemu. Ya, ini cerita buat klinik Asalam ya. Jadi cucu saya yang pertama itu mondok di Asalam. Tiba-tiba terjadilah infeksi di ujung sini. Apa namanya? Abses ya. Diapain mas ini? Ditusuk-tusuk bah. Ditusuk-tusuk. Abses belum matang, ditusuk-tusuk. Iya, ditusuk-tusuk. Wah, ini nggak bener ini. Beda protapnya. Terus saya menemui dokternya. Kok begitu manajemennya? Ya sama alumni FKUNS juga. Akhirnya kan bengkak besar. Dioperasi di rumah sakit UNS. Ya. Dan sekarang sudah masuk FKUGM. Jadi tolong diperbaiki itu. Orang-orang pinter itu santri Asalam itu bukan di polikliniknya, bukan? Ya iya, di polikliniknya pernah ketemu kok. Ya, jadi yang penting di sini ada arus masalah, kebijakan politik, jendela peluang. Kemudian ada equilibrium berskala pendek, ya, menunjukkan bahwa kebijakan berkembang melalui periode stabilitas yang panjang yang diselingi oleh pergeseran cepat dan signifikan. Ya, pergeseran itu sangat cepat sekali sekarang. Ya, apalagi teknologi cepat sekali. Layanan kesehatan sekarang antar jemput, home visit, ya, pergeserannya cepat sekali. Apalagi yang namanya ya USG setiap 3 tahun sekali sudah ganti. Sekarang sudah 4 dimensi ya, 5 dimensi itu USG. Ya, di teknologi cepat berkembang. Ya. Kemudian yang lanjut. Nah, ini yang sering dipakai tadi ya, segitiga kebijakan. Ya, segitiga kebijakan itu, sayang gambarnya tidak terkopi di sini. Ya. Jadi antara segitiga kebijakan itu antara aktor, konteks, konten, ya, segitiga ya, aktor, konteks, konten, dan proses. Kamu siapa namanya? Hah? Aninda. S1-nya di mana? Unair. UNER. S1 apa? Kesehatan masyarakat. Prodi minat apa? Epidemiologi. Baik, saya nanya ya, aktor, konteks, konten, proses, mana yang dominan? Mana yang berdominan menurut kamu? Penentu kebijakan yang paling dominan mana di antara 4 itu? Aktornya. Aktornya, Prof. Kenapa aktor? Karena kan aktornya yang punya leadership, punya kebijakan, punya decision making untuk melakukan konteks, konten, dan prosesnya. Kalau misalnya Baik, benar, ya kamu lulus gemuk 91. Ya. Jadi yang paling utama adalah aktor, ya, aktor. Makanya Mas, jadilah aktor kau. Jadi aktor, jangan kepalang tanggung. Ya, mulai tingkat kabupaten dulu, naik provinsi, naik nasional. Jadi aktor. Jadi ini sudah memenuhi syarat ya. Potongan sudah ada, tinggal jahitannya saja. Ya. Jadi inisiatif, formulasi, implementasi. Konsepnya inisiasi. Ya. 5 menit lagi, baik. Jadi ini perempuan itu biasanya begitu, Mbak. Begitu datang, begitu Iza nih, kamu pelajari Iza. Begitu datang, selamat pagi Pak. Begitulah. Rona, ini Rona yang tipologi Rona ini. Begitu datang, selamat pagi Pak. Kemudian berikutnya lagi apa yang dia ucapkan? Apa yang dia ucapkan? Sudah pagi Pak.
senyumnya beda ya. Ya, jadi yang paling di sini ada inisiasi ya. Inisiasi tetap sekarang inisiasinya adalah birokrasi ya. Ya, walaupun sering telat ya inisiasinya. Yang paling seru itu yang panjang itu yang namanya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 2025 2003. Itu contoh. Coba terus digeser, sudah teorinya sudah cukup bisa dipelajari terus dicontoh ombudsman bidang kesehatan. Ini contoh bisa dipelajari, contoh ombudsman di bidang kesehatan. Ya, terus ada contoh ombudsman di bidang kesehatan. Oh, mungkin bukan di kelas ini ya. Terus ya. Habis. Terus ini bisa dipelajari tujuan kebijakan dan seterusnya. Ya, terus sudah. Ya, ini bisa dipelajari terus. Nah, ini dia. Naikkan ke atas. Ini contoh ombudsman di bidang kesehatan. Di era Menkesnya siapa? Era Menkesnya siapa ini? Tahun 2003 ini siapa ini? Terawan ya. Kenal Terawan? Dia satu-satunya dokter militer yang bisa menduduki letjen. Satu-satunya. Orang lain itu berakhir di brigjen. Satu-satunya. Padahal atasannya itu dia tuh kan RSPAD ya. Atasannya dia itu namanya Dr. Hairunan, seangkatan dengan saya. Dr. Hairunan. Ini eranya Terawan pengesanah ini. Hanya dia minta jadi guru besar UNS tidak terpenuhi. Ya, coba bisa dibayangkan mencabut undang-undang kebidanan, karantina, keperawatan, tenaga kesehatan, kejiwaan, pendidikan dokter. Ini yang menjadi sasaran mereka. Yang diacak-acak itu pendidikan dokternya. Untuk apa? Biar bisa dia menyelenggarakan pendidikan dokter, khususnya PPDS-nya. Sehingga sekarang PPDS itu ada dua, PPDS berbasis rumah sakit punya Kemenkes, PPDS berbasis dikti yang selama ini berjalan. Begitu ketemu di rumah sakit, terjadilah gesekan-gesekan. Kenapa sih Kemenkes berambisi memproduksi spesialis sebanyak-banyaknya, disediakan beasiswa? Oh, untuk pemerataan. Pemerataan untuk siapa? Oh, untuk Siloam. Oh, pantas kalau Siloam setuju. Baik, lanjut ya. Coba terus. Dan kemudian sebelumnya ya, di pendidikan kedokteran itu ada namanya kolegium. Ya, kolegium. Kolegium itu salah satu organisasi IDI. Di bawah IDI, sekarang dia bikin kolegiumnya Kemenkes. Padahal kolegium itulah yang menentukan mutu, kurikulum, dan seterusnya. Inilah terjadi di kita itu. Ya, begitu menjabat setingkat menteri, ya, tapi sebentar lagi dia lengser. Karena terlalu banyak ulah dan menyakiti rakyat banyak. Ya, meraki rakyat banyak itu apa? Mentelantarkan layanan kesehatan primer. Puskesmas, posyandu, diterlantarkan. Sehingga aki AKB tidak bergempi. Ya, wajarlah. Dia lulusan ITB, bukan lulusan dokter. Dia masuk MWA ITB pun bermasalah. Ya, jadi seperti itu yang terjadi sekarang. Ya, rebutan. Ya. Jadi lanjut. Rumah sakit, kesehatan, praktek kedokteran, wabah penyakit, dan ordonasi obat.
Jadi ini undang-undang ombudsman membubarkan, menganulir undang-undang sebelumnya yang sudah dilaksanakan, membentuk undang-undang baru seperti undang-undang cipta karya. Baru dimasukkanlah misi-misi oligarki di situ. Jadi untuk sekarang, untuk disitulah regulasi. Kebijakan itu yang paling tinggi adalah regulasi. Ya, regulasi. Nah, kebijakan itu di samping tertulis juga terucap dulu. Bencana, Indonesia mampu menyelesaikan bencana. Sudah terucap, sudah dicatat oleh para menteri terkait dan seterusnya. Ya, Pak Prabowo sudah menyampaikan begitu. Indonesia mampu menyelesaikan atau menanggulangi bencana. Sudah berapa hari bencana ini? Udah berapa hari? Udah ada lewat 20 hari. Bencana jangan jadi wisata. Ya, sekarang kan jadi wisata itu. Ke bencana, selfie-selfie, ya, kemudian masuk ke lumpur yang segini, ya, jadi ya hanya sayang saya nggak ada yang ngajak ini. Kalau diajak sama dokter puskesmas saya ke sana. Ya, masih punya keterampilan. Ya, jadi ini sekarang sudah mulai digugat Undang-Undang Kesehatan 17/2023 ini. Khususnya tentang tadi ya digugatnya beberapa hal ya. Secara esensial mulai dari definisi kesehatan dan sehat. Ya. Kemudian yang menjadi itu tentang pendidikan dokter tadi ya. Kenapa kok PPDS ada dua? PPDS berbasis rumah sakit dengan berbasis perguruan tinggi. Ya. Jadi banyak keanehan-keanehan. Baik, sepertinya sudah selesai 3 ini. Kita akhiri dan ini pertemuan kuliah yang keempat. Sekali lagi nanti yang kelimanya presentasi UTS masing-masing dari 2 buku, cukup 5 menit saja. Yang dinilai adalah kualitas PPT dan kualitas penyampaian. Jangan terkesan membaca. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.